Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret Rabu 23 Februari 2022 secara online. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Kita angkat pujian sebagai nyanyian pembukaan dari PKJ nomor 02, baitnya yang pertama, Mulia. Panggilan beribadah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Mari kita datang kepadanya. Sebab hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, seraya kami mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bawa doa ini ke hadirat-Mu yang kudus, karena Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Biarlah persekutuan hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian Lingkupiku.
Tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, di mana malam hari ini sebagai pelayan firman Tuhan akan dibawakan oleh Penatua Edward Sekeon. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sekasih dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua berada di dalam perlindungan cinta kasih Tuhan, dan kita ada saat ini dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam kita mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Engkau sudah menyempatkan kami untuk mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan walaupun ibadah ini terbatas secara online, namun kami percaya bahwa Allah ada bersama dengan kami saat ini. Untuk itu Tuhan, kami mau mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati dan pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga pada saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh mendapat pengertian, dan terlebih kami boleh melakukannya itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, Kau berkati, urapi bibit lidah hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan, dan biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang boleh terpancar di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini bertema pengharapan di dalam Kristus. Setiap manusia memiliki pengharapan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki pengharapan di usia tua nanti bisa memberikan pertolongan kepada banyak orang yang susah dan menguntungkan. Atau ada juga yang pengharapannya sangat sederhana, yaitu memiliki hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, dan nilai uang yang kita miliki hari ini dalam hitungan 2 atau 3 tahun ke depan akan sangat berbeda nilainya. Mungkin hari ini kita masih bisa membeli makanan, sate atau nasi goreng dengan harga 12 atau 15 ribu per porsi. Tetapi 2 atau 3 tahun ke depan mungkin sudah berubah, bisa menjadi 15.000 atau bahkan 25.000 per porsinya. Apalagi dengan banyaknya kebutuhan hidup sekarang, manusia dalam kehidupannya bisa memiliki kebutuhan yang banyak dan beragam. Dan untuk mendapatkan sesuatu dan memenuhi kebutuhan hidup itu, seseorang hanya ada satu cara, yaitu dengan bekerja keras tentunya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak rancangan dan rencana yang sudah kita buat untuk masa depan kita
keluarga kita atau anak-anak kita. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada satu hal pun yang menjadi pengharapan kita yang dapat kita andalkan di muka bumi ini. Hanya satu saja yang bisa menjadi pengharapan kita sebagai umatnya, yaitu pengharapan kepada Yesus Kristus. Pengharapan kepada Yesus Kristus merupakan suatu hal yang luar biasa mulianya. Ini yang harus kita pahami, yaitu jika kita berharap hanya kepadanya, maka segala sesuatu yang kita inginkan akan Tuhan perhatikan dan berikan sesuai dengan waktu dan perkenaan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, kita dapat membaca janji Tuhan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Atau kita bisa juga membaca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Dituliskan, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengharapan kita kepada Kristus bukanlah pengharapan yang sia-sia belaka. Banyak umatnya yang putus asa ketika mereka berdoa, tetapi tidak mendapat jawaban dari doa-doanya tersebut. Bahkan tidak sedikit juga yang mundur dari Tuhan, karena keadaan di sekitarnya tidak seperti apa yang dia harapkan. Mereka berhenti di tengah jalan karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Di dalam Pengkhotbah 3 pasal yang ke-11 kita dapat membaca, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita rancangkan dan rencanakan, kalau kita serahkan dan percayakan kepada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri dan merasa segala sesuatu bisa kita lakukan dengan kekuatan yang kita miliki. Banyak sekali kita menemui orang-orang yang merasa dirinya paling hebat, yang mengerjakan sesuatu dengan sombong dan tidak pernah mau bertanya kepada orang lain. Dan nanti ketika sudah tersandung dan sudah mentok, barulah ia mau mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu janganlah kita lepaskan pengharapan kita kepada Kristus, karena kita akan menerima setiap janji yang telah Dia berikan kepada kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak atau menderita berkepanjangan. Dapat kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan yang kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan merupakan sauh yang kuat atau jangkar yang kuat. Berbagai ombak ataupun gelombang masalah yang datang seringkali membuat manusia menjadi bingung dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya.
Banyak yang menjadi stres, putus asa, apalagi jika masalah yang datang itu bertubi-tubi dan tidak pernah berhenti. Berbagai cara ditempuh agar masalah dapat diselesaikan, bahkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pun akhirnya dihalalkan. Kompromi dengan dosa pun dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya hal ini mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Sikap seperti ini justru seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita lebih mudah percaya dengan suara-suara sumbang orang-orang yang merasa dirinya benar dan membuat kita goyah dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak mau total dan percaya sepenuhnya untuk menaruh pengharapan kepada Kristus, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang kokoh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbagai masalah boleh datang menerpa kita, tetapi ketika kita berharap kepadanya, menyerahkan setiap masalah kepadanya, maka di saat itulah kita mendapatkan jalan keluar. Kehidupan kita menjadi tidak tergoyahkan oleh karena pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Pengharapan tidak dapat dipisahkan dari iman yang kokoh dan percayaan atau kepercayaan pada Allah yang penuh dengan keyakinan. Bahkan pemazmur mengatakan dengan jelas ketika ia menyejajarkan percaya dengan harapan. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak-anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu pengharapan seorang yang percaya adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang saatnya kita keluar dari sikap mengandalkan diri sendiri dan terlalu percaya diri dalam melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus percaya kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan menyerahkan pengharapan kita hanya kepada Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita benar-benar berkomitmen dan menaruh harapan kepada Kristus, maka segala rencana kita pasti diberkati, dan Tuhan akan buka jalan untuk setiap pergumulan kita, untuk rencana kita, untuk mimpi kita, bagi keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan untuk persekutuan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita akan respon firman Tuhan dari lagu yang berjudul Nyanyikan Lagi Bagiku.
Kita akan masuk dalam pengucapan syukur sebelum kita memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih dahulu dengarlah ajakan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian dari PKJ 145 baitnya yang pertama. Aku melangkah ke rumah. Mari kita doakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sehingga pada malam hari ini kami sudah memberikan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini boleh layak kami pakai dalam setiap pelayanan kami, terlebih khusus di Gemindo Jemaat Nasaret. Mampukan kami Tuhan untuk lebih lagi memberi hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, sumber berkat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kesaksian puji-pujian pada malam hari ini akan dipersembahkan oleh keluarga Scipio Rares. Minta apa yang diperlukan darinya, Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau berada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan
apa ku dapat, bawa semua kebaikan-Mu. Ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Saat ku datang dan berdoa padanya, yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat, bawa semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu, untuk melayani-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menaikkan syafaat kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu dan juga mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami di dalam kami melanjutkan kehidupan kami, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan. Bahkan kami juga sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berapapun yang kami berikan ini Tuhan, bukan merupakan keterpaksaan, tetapi sebagai bukti ucapan syukur kami atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Dan pada malam hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk setiap keluarga yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami mau berdoa untuk setiap kepala rumah tangga Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengertian daripada Tuhan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, dan supaya kehidupannya semakin diberkati dan menjadi saksi bagi orang lain. Tuhan akan terus sertai kepala rumah tangga, dan Engkau akan mampukan mereka untuk menjadi kepala rumah tangga yang cakap dan selalu rindu bersekutu kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap ibu rumah tangga Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan kesehatan selalu di dalam mengurus rumah tangga ya Tuhan, baik di dalam mendidik anak-anak. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, terus berikan penyertaan-Mu ya Tuhan, agar dapat menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga yang cakap, yang selalu rindu datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Apapun pekerjaan yang mereka lakukan dan pergumulannya, Tuhan akan selalu buka jalan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak yang masih di dalam pendidikan, Tuhan sertai, berikan mereka kepintaran di dalam mereka menuntut ilmu ya Tuhan. Berikan jalan terbaik buat anak-anak kami. Berikan berkat-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka dapat menggapai cita-cita mereka. Biarlah anak-anak ini juga menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, Kau berkati mereka. Tuhan Kau Allah, Kau adalah tabib di atas segala tabib ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu dapat menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan yang mereka minum Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Berkati orang-orang yang merawat mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Gemindo Nazaret, dalam setiap pelayanan, dalam setiap program-program yang sudah disusun oleh majelis dan pendeta. Tuhan Kau berkati setiap rencana yang akan kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bila Tuhan bersama dengan kami, Tuhan beserta dengan kami, maka Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan itu boleh berhasil. Terima kasih Bapa. Kau serahkan setiap pelayanan dalam gereja Gemindo Nazaret ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau berkati setiap pelayan yang diberikan kepercayaan Tuhan, setiap majelis jemaat Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami pengertian Tuhan, untuk selalu bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Tidak mengandalkan diri kami sendiri, sehingga pelayanan yang kami lakukan itu Tuhan boleh menjadi pelayanan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami mau alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian penutup. Kita angkat pujian dari lagu Engkaulah Harapanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan begitu besar setia Tuhan kepada kita. Mari kita lanjutkan hidup kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan penjagamu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini sebagai pengumuman untuk ibadah selanjutnya di hari-hari sepanjang minggu berjalan ini. Hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 ibadah KPK Pria Bapak secara online Zoom pada pukul 7 malam. Dan pada hari Jumat 25 Februari 2022 ibadah KPK Pemuda secara online Zoom pada pukul 7 malam. Dan di hari Minggu 27 Februari 2022 ibadah utama Minggu Epifania ke-7 secara live streaming YouTube, Facebook, dan Zoom pada pukul 9 pagi. Dan kita akan dilayani sebagai pelayan firman oleh Bapak Penatua Wemi Amanukuni.
Demikianlah pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu berjalan ini. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah mengambil bagian dalam peribadatan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.